Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azilia Putri, kelas D, Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 220404501038. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga kita semua dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, supaya adik-adik lebih semangat untuk belajarnya, kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Oke. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja untuk memulai pelajaran. Dan pelajaran hari ini kita mengenai tentang gaya belajar. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian gaya belajar. Gaya belajar menurut D. dan Harnacki merupakan kombinasi dari bagaimana menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi. Menurut Fleming dan Mills, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu. Kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam gaya belajar. Macam-macam gaya belajar itu ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dia pelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Selanjutnya, kita masuk ke dalam modalitas belajar dan ciri-cirinya. Lingkungan belajar memberi pengaruh besar kepada keberhasilan belajarmu. Karena itu, ciptakanlah suasana belajar yang nyaman, sehat, dan santai. Lingkungan yang nyaman bersifat subjektif karena terkait dengan modalitas belajar. Jika Anda adalah seorang dengan modalitas visual, pengingat-pengingat visual seperti poster, akuarium, ataupun lukisan akan membuatmu memiliki sikap positif dalam belajar. Jika Anda adalah seorang modalitas auditorial, penggunaan musik untuk belajar atau suasana yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk
membantu Anda lebih berkonsentrasi. Jika Anda adalah seorang dengan modalitas belajar kinestetik, biasanya senam ringan diperlukan sebelum belajar. Bahkan, sekedar melompat-lompat di ruang belajar dapat membantu Anda berkonsentrasi dalam belajar. Selanjutnya, ciri-ciri dengan modalitas visual. Ciri-ciri dengan modalitas visual: yang pertama, rapi dan teratur. Yang kedua, berbicara dengan cepat. Yang ketiga, perencanaan dan pengatur jangka panjang yang baik. Yang keempat, teliti terhadap detail. Yang kelima, mementingkan penampilan. Yang keenam, pengeja yang baik dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Yang ketujuh, lebih mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Yang kedelapan, mengingat dengan sosialisasi visual. Yang kesembilan, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Yang kesepuluh, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi visual, kecuali ditulis seringkali minta bantuan untuk melakukannya. Yang ke-11, membaca cepat dan rukun. Yang ke-12, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ke-13, memerlukan pandangan hidup dan tujuan yang menyeluruh serta sikap waspada sebelum secara mental merasa pasti mengenai satu masalah atau proyek. Yang ke-14, mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon atau di dalam rapat. Yang ke-15, lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. Yang ke-6, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat, ya atau tidak. Yang ke-17, lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Yang ke-18, lebih suka seni lukis daripada seni musik. Strategi belajar efektifnya yaitu: yang pertama, belajar dengan gambar. Yang kedua, membuat contoh simbol tanda-tanda penting. Yang ketiga, gunakan video atau gambar-gambar yang berwarna. Yang keempat, membuat pengelompokan. Selanjutnya, ciri-ciri dengan modalitas auditorial. Ciri-ciri dengan modalitas auditorial. Yang pertama, berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga, menggerakkan bibir, merekam dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Yang ketujuh, berbicara dalam irama yang terpola. Yang kedelapan, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Yang kesembilan, lebih suka seni musik daripada seni lukis. Yang kesepuluh, belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang ke-11, suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Yang ke-12, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan evaluasi, seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain. Yang ke-13, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan sesuatu. Yang ke-14, lebih suka gurauan lisan daripada pembaca komik.
Strategi efektifnya. Strategi belajar efektifnya yang pertama, membaca dengan suara atau cerita. Yang kedua, menulis ulang yang dipelajari atau membuat ringkasan. Yang ketiga, diskusi, berdebat, dan wawancara. Yang keempat, mendengar melalui kaset, seminar, dan lokakarya. Berikutnya, ciri-ciri dengan modalitas kinestetik. Ciri-ciri dengan modalitas belajar kinestetik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Yang ketiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Yang keempat, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Yang kelima, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Yang keenam, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Yang ketujuh, belajar melalui manipulasi dan praktik. Yang kedelapan, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang kesembilan, menggunakan jari sebagai menunjuk ketika membaca. Yang kesepuluh, banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang kesebelas, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Strategi belajar efektifnya yaitu yang pertama, melakukan praktek. Yang kedua, mengamati demo atau contoh yang konkret. Yang keempat, yang ketiga, drama permainan aktivitas lapangan. Yang keempat, menggunakan model Lego, alat praktik, kerajinan tangan, dan puzzle. Yang kelima, menggunakan gerak dalam belajar. Itulah tadi pemaparan atau penjelasan materi tentang gaya belajar. Apakah dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Baik, silahkan adik mengajukan pertanyaannya. Pertanyaannya cukup menarik. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya, yang dimana pertanyaannya adalah apakah pengaruh gaya belajar pada hasil belajar siswa? Gaya belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Gaya belajar mempunyai kontribusi atau pengaruh sebesar 52% terhadap prestasi belajar peserta didik, dan sisanya 48% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam model. Itulah jawaban yang bisa saya berikan. Apakah dari adik-adik masih ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah tidak ada, saya kembalikan kepada adik yang bertanya apakah bisa memahami tentang jawaban yang saya berikan. Baik, alhamdulillah atas bisanya dipahami jawaban yang telah saya berikan. Selanjutnya saya akan memberikan adik-adik tugas tentang gaya belajar, dan harap adik-adik bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan mengerjakannya dengan tulus dan jujur. Dan tugasnya bisa dilihat dari PowerPoint yang saya tampilkan. Jika sudah dicatat tugasnya, selanjutnya dengan diberikannya tugas, berakhirlah pertemuan kita hari ini, dan saya bisa menyimpulkan gaya belajar adalah cara termudah untuk belajar dan memahami satu pelajaran. Dengan memahami kecenderungan gaya belajar siswa dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Itulah kesimpulannya. Kepada adik-adik, tetap semangat belajar, capailah cita-citanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.